Suaminya itu karena masalah ekonomi, konflik. Hmm. Oke? Oke. Itu tuh ngapain? Lagi ngapain? Oh, lagi ngecek. Lagi ngecek apa? Lagi Lagi ngerekam. ngecek di Google. Lagi ngerekam. Oh. Jadi ya itu anak sempat ngeriset waktu itu Iya. 70% perceraian yang terjadi di Indonesia itu salah satunya karena ya tadi konflik internal ekonomi ya, salah satunya itu yang dimana ya dari perempuan memberikan tuntutan lebih kan kepada suaminya, akhirnya suaminya juga mungkin ya karena nggak kuat akhirnya digugat cerai. Nah ternyata di dalam Al-Quran yang tadi itu yang tadi antum sampaikan ya kan, apa tadi dalilnya? Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Iya kan yang artinya kalaupun kalian fakir gitu kan, maka insya Allah akan Allah kayakan Iya, gitu iya. kan. Karena di sini Anda bisa menganalogikan secara ilmiah Iya. atau karena laki-laki ini kan mengedepankan logika ya, masa ya tadi kata Antum masa Allah gitu ternyata tidak sesuai dengan realita yang terjadi gitu. Bagaimana banyak kasus anak-anak muda yang nekat menikah, pada akhirnya ya banyak sekali timbul konflik. Ternyata secara ilmiah, secara logika, seseorang laki-laki yang sudah menikah ya, dia merasa memiliki tanggung jawab yang lebih. Itu yang pertama. Oke. Ya, sehingga daripada tanggung jawab yang lebih itu memberikan eksistensi sumber energi untuk dirinya yang kemudian digunakan untuk mencari nafkah. Pun begitu ketika bertambah anak. Bahkan ada dalil yang mengatakan ketika tambah anak, tambah rezeki kan. Itu ada kan dalilnya? Kalau dalilnya nggak ada. Dalilnya bilang wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anak kamu karena takut miskin. Di situ di situ ayatnya nahnu narzuquhum. Kami akan memberikan rezeki pada mereka gitu. Nah, di situ juga ya dalam konteks yang Anda pahami gitu bahwa anak itu memiliki rezekinya masing-masing gitu. Yang dimana mungkin melalui perantara orang tuanya gitu kan. Dan di sini juga bisa dianalogikan ketika anak kita satu, kerja kita mungkin semangatnya baru 70% gitu kan. Oke. Ketika menambah anak gitu, semangatnya bertambah menjadi 80%. Dan seterusnya gitu. Pada akhirnya kenapa bisa dianalogikan ya tadi ketika kita memiliki tanggung jawab yang lebih, ya, sebelumnya kita jomblo ya misalkan gitu kan ya masih sendiri, ya kita hanya mementingkan diri kita sendiri gitu kan. Ketika selanjutnya kita menikah, kita memiliki tanggung jawab yang dimana insting kita itu berputar bagaimana caranya kita bisa mencukupi diri kita, kemudian istri kita, lalu tadi dengan anak-anaknya itu. Jadi salah satunya ya tadi insting bertahan hidup kita, insting survival kita itu jalan. Jadi itu sih kalau menurut ini. Insyaallah, barakallahu fiik. Jadi gimana kalau misalnya gini loh. Kalau misalnya dia kerja di suatu yayasan atau suatu perusahaan tapi dia udah semangat nih. Semangat ente kan kata ente kan makin menggebu-gebu. Yang asalnya 70% jadi 80 sampai 90 sampai 100. Tapi masalahnya udah semangat ya segitu-segitu aja apalagi di perusahaan, kecuali kalau misalnya memang dia pembisnis atau pedagang ya. Oke, misalnya bisa kita katakan rezeki naik gitu. Tapi kalau misalnya jadi karyawan segitu-segitu aja itu gimana? Ya tadi anak katakan kan insting survival Sasoki. Jadi ketika si insting survival ini bergerak, ya otomatis dia mencari opsi lain daripada kerjaan yang dia lakukan sebelumnya gitu. Mungkin dia karyawan. Oh, si insting survivalnya berpikir bahwa saya punya tanggungan lebih, saya punya anak yang ya mungkin 4, 3 atau 5 gitu, kan istrinya 2, 3 dan 4 gitu kan. Memiliki insting yang lebih gitu. Yang sehingga pada akhirnya tadi, oh, kerjaan ini menghasilkan uang segini. Gimana caranya saya bisa menghasilkan rezeki, menghasilkan gaji tambahan gitu kan. Jadi si survivalnya entah mungkin buka usaha gitu kan, entah mungkin cari job desk yang lainnya gitu kan. Iya, tambahan gitu ya, tambahan income. Masya Allah. Jazakallah khairan, ini analogi yang sangat bermanfaat dan harus di-share di media sosial. Tapi menurut antum gimana? Ini kita kan lagi sharing.